Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan pagi hari ini, dimulai dari bersih-bersih halaman belakang. Karena udah beberapa hari ini saya tuh belum bersih-bersih halaman belakang ya teman-teman, karena lumayan bersih juga, jadi jarang kotor lah ya teman-teman. Nah, mumpung cuacanya itu tadi malam udah hujan, jadi tanahnya itu nggak terlalu gersang, hawanya itu nggak terlalu panas. Di sini langsung aja saya bersih-bersih aja ya. Karena walaupun kelihatannya halaman belakang saya itu nggak terlalu kotor, tapi lumayan berantakan juga ya teman-teman. Ya, yang namanya nggak disapu, yang pastinya itu kelihatannya ya agak mumet aja ya. Nah, di sini alhamdulillah untuk cuaca semalam tuh hujannya lumayan deras juga. Jadi tanahnya juga lumayan gak gersang ya teman-teman, Masya Allah. Dan semalam itu dikasih rezeki yang begitu berlimpah. Karena hujan itu benar-benar ditunggu-tunggu, karena dari kemarin tuh belum ada hujan sama sekali ya teman-teman. Udah hampir ada 2 mingguan lah ya. Jadi cuaca di kampung saya itu lumayan udah agak panas gitu ya. Jadi pas siang-siang seperti ini tuh benar-benar gak enakan gitu lah ya. Nah, ini untuk pohonnya lumayan tumbang, tapi nggak patah sih pohonnya. Jadi saya langsung aja tekuk ya teman-teman ke daerah kolam, biar ketahan sama pohon-pohon yang lain. Mungkin nantinya bisa disiasati sama Pak suami, itu tuh mau ditebang atau ditanam lagi, saya juga kurang tahu. Tapi untuk saat ini mah pohon yang tumbang barusan itu saya tekuk lagi aja, karena nggak patah pohonnya ya teman-teman, jadi masih bisa ditekuk gitu. Nah, sini aja langsung sekalian saya bersih-bersih di bawah pohon sirsak ini. Dan sebenarnya pohon sirsak ini tuh kan sudah ditebang sama Pak suami ya atasannya. Jadi tinggal pinggirannya dan juga bawahannya aja. Dan sengaja sama Pak suami itu batang pohonnya itu nggak semuanya ditebang, karena kata Bapak itu tuh kedepannya mau ditanami anggrek ya teman-teman. Karena Bapak suka banget dengan yang namanya pohon anggrek. Dari dulu Bapak itu nggak pernah berubah ya teman-teman. Suka tanam tanaman kayak gitu, bunga-bungaan gitu ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja nih saya mau bakar sampah sekalian biar enakan gitu ya. Jadi semuanya tuh udah pada bersih. Nah, kebun yang ada di bawah halaman belakang saya itu tuh kemarin udah dipangkas juga rumputnya. Kelihatan juga kan ya sama teman-teman semua, tanahnya itu udah digarap gitu, udah pada bersih-bersih. Jadi di sini tuh udah nggak nggak kayak di hutan lagi gitu ya. Kemarin mah itu rumput-rumputnya pada tinggi, selain banyak pohon pisang, rumputnya tinggi, kelihatannya itu mumet banget ya teman-teman. Tapi yang namanya kebun orang ya terserah mereka ya teman-teman. Nah, di sini tuh kemarin udah 2 hari dipangkas-pangkas rumputnya, dibersihin gitu ya kebunnya. Jadi kelihatannya itu jauh lebih bersih. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah selalu mendukung saya dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara komen-komen positif, dan juga nonton dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah, untuk sampahannya ditinggal aja karena sudah menyala. Di sini saya mau lanjut beraktivitas yang lainnya. Setelah membakar sampah, di sini saya mau lanjut untuk ngeberesin dulu belanjaan dari Kang Sayur ya teman-teman. Dan ini tuh saya beli lagi kukuk, cabai rawit, bawang merah, ya perlengkapan untuk masak hari ini aja ya teman-teman. Dan di sini tuh saya beres-beres dulu biar gak berantakan, karena kreseknya saya mau buang ya teman-teman. Karena kalau digantung-gantung itu rasanya kelihatannya itu gak bagus di dapur. Jadi udah dapur sempit digantung-gantung, kelihatannya itu masih kayak gimana gitu ya. Nah, setelah ngeberesin belanjaan dari Kang Sayur, di sini saya mau lanjut untuk membersihkan wajan-wajan bekas masak kemarin ya teman-teman, karena semalam itu belum sempat dibersihkan. Ya begitulah ya moodnya seorang ibu-ibu, kalau lagi semangat semuanya itu pasti semuanya selesai, walaupun dikerjakan di malam hari. Nah, ini untuk tungku kompor saya langsung cuci aja sekalian karena udah lumayan kotor juga. Jadi mumpung belum dipakai nih kompornya, jadi saya mau bersihin dulu tungkunya biar nantinya itu pas mau masak-masak lagi atau beraktivitas lagi pakai kompor, tungkunya itu udah bersih ya teman-teman.
Oh iya, kemarin tuh ada teman-teman yang nyaranin atau yang nanya gitu ya teman-teman. Nah Bun, kenapa anaknya gak dibiasain untuk cuci piring sendiri? Nah teman-teman, kalau saya itu sudah cuci piring, gak ada cucian piring sama sekali di wastafel. Yang pastinya mereka itu saya suruh untuk cuci piring sendiri ya. Karena kemarin itu pas cuci piring saya yang lagi nyuci gitu ya, dan si ade itu udah selesai makan, jadi tanggung juga, kagok juga, jadi sekalian aja saya cuciin. Nah biasanya kalau sehari-hari seperti biasa itu tuh saya suka minta tolong mereka ya untuk cuciin langsung gitu sehabis mereka makan, dan alhamdulillah mereka juga selalu mau gitu ya. Nah kemarin mah ya kagok aja, sekalian aja saya cuci gitu ya teman-teman. Nah berangsur-angsur aja, sedikit-sedikit aja ya untuk ngasih tahu mereka, jadi gak langsung gitu, karena kan yang namanya anak-anak itu tuh kadang nurut, kadang enggak gitu ya, kadang mereka itu mau, kadang enggak, jadi kita itu harus paham dalam enggaknya itu ya teman-teman. Jangan sampai kita itu harus atau sama-sama memaksakan kehendak gitu ya. Nah yang pastinya kalau mereka juga udah agak yang pastinya si ade gitu ya, si ade itu udah agak besaran sedikit, si ade juga pasti ngerti kalau habis makan dia itu pasti langsung untuk cuci piringnya gitu ya teman-teman. Nah sedikit-sedikit aja lah ya dinasehati, dikasih tahu biar mereka itu paham, jadi nggak langsung dipaksa gitu, karena takutnya nanti mereka itu makin nggak mau atau makin berontak gitu ya. Karena kalau dikasih tahu sedikit-sedikit, insya Allah mereka juga pasti nurut ya. Nah, alhamdulillah untuk cuci wajahnya sudah selesai. Di sini langsung aja saya bersihin dulu wastafelnya ya teman-teman, biar nggak berantakan gitu ya. Jadi kalau habis cuci piring wajib banget dibersihkan semuanya, biar nantinya itu kelihatannya ya enak aja ya kalau pada bersih mah. Nah kalau tuku kompor mah saya berdiriin aja seperti itu biar cepat kering, nanti pas mau pakai tinggal ngambil ya teman-teman. Setelah urusan di dapur selesai, ini saya lanjut untuk jemur-jemur dulu pakaian ya teman-teman. Seperti biasa, pakaian itu bener-bener wah banget lah ya kalau nggak nyuci sampai 1 hari sampai 2 hari gitu. Di sini nih ada jeans atau celana-celananya si kakak, si ade, langsung aja saya cuci semuanya. Karena kalau celana seperti ini tuh nggak pernah saya satuin sama baju-baju yang lainnya. Jadi kalau nyuci celana seperti ini, saya nyuci celana aja gitu ya semuanya, biar nantinya itu ketampung gitu ya. Karena kalau dicampur-campur sama pakaian yang lain itu tuh agak susah muternya gitu ya teman-teman, karena celana seperti ini tuh agak pagujud gitu ya kalau dicuci. Nah ini tuh untuk 2 kali nyuci ya, alhamdulillah ya teman-teman, tetap disyukuri aja karena setiap harinya itu bisa beraktivitas dan bisa dibereskan ya teman-teman. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang ngurusin urusan pekerjaan rumah. Ya walaupun setiap harinya itu cuciannya banyak terus ya, tapi alhamdulillah aja tetap disyukuri. Yang penting seorang ibunya itu sehat gitu ya, karena kalau seorang ibu sehat insya Allah semuanya itu bisa terurus ya teman-teman. Nah untuk cucian banyak ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, ya keadaannya seperti ini gitu ya, karena di rumah banyak orang yang pastinya itu cuciannya itu yang pasti banyak terus ya. Ya walaupun kadang-kadang dalam hati masih saya juga pengen gitu ya di box penampungan pakaian kotor itu kosong gitu ya sampai seminggu gitu. Tapi nggak bisa ya teman-teman, pasti setiap harinya itu ada aja ya teman-teman. Untuk saat ini mah dinikmati, disyukuri dan dijalani aja ya teman-teman, karena kalau nggak gitu mah tuh stres ya teman-teman, jadi depresi. Karena pekerjaan di rumah mah masya Allah nggak ada habisnya gitu ya. Apalagi kalau nggak bisa ngatur waktu, itu tuh benar-benar bikin sumpek di pikiran ya. Saya juga merasakan sih, pernah merasakan, apalagi kalau pikiran lagi mumet gitu ya, pekerjaan banyak. Kadang-kadang itu tuh di rumah uring-uringan gitu ya, ngamuk-ngamuk gak jelas atau ngambek-ngambek gak jelas, kayak nggak pengen ngomong atau ya gimana gitulah ya. Seorang ibu rumah tangga pasti moodnya itu ada aja gitu ya yang nggak beres. Tapi di situ kita itu harus bisa mensiasati agar moodnya itu terus bagus, terus baik, karena kan kalau berpikiran terus yang nggak baik
atau terus menturuti mood yang gak bagus, itu tuh bener-bener berantakan di rumah ya teman-teman, gak ada yang urus. Pokoknya bersyukur itu jalan yang utama untuk bikin selalu happy ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.